Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu bersama dengan Bang Ben dalam seri penelitian kualitatif pajak. Jadi rekan hebat, tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi terkait perpajakan, khususnya tentang tax amnesty. Kita lanjutkan. Pada pembahasan sebelumnya, kebijakan dan tantangan dalam reformasi perpajakan, jilid yang kedua. Perjalanan panjang reformasi pajak jilid kedua yang dimulai pada 2009 berfokus pada kemudahan berusaha atau business friendly. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan pada 13 September 2021 mengatakan bahwa reformasi pajak jilid kedua merupakan respon atas perlambatan ekonomi pasca krisis keuangan global pada 2008. Pada periode pasca krisis tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan insentif atau fasilitas dan kemudahan di bidang pajak kepada dunia usaha dan juga untuk masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mendukung daya beli masyarakat yang waktu itu terhantam krisis global. Selain itu, juga untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha dan menarik investor dari luar negeri, ujar Sri Mulyani. Pemerintah kemudian mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan barang mewah. Presiden SBY kemudian mensahkan Undang-Undang Nomor 42 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, barang jasa, dan PPNBM pada 15 Oktober 2009. Undang-undang yang mulai diberlakukan pada 1 April 2010 ini direvisi untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberlakuan PPN. Undang-undang ini diharapkan juga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, mengurangi biaya kepatuhan baik dari sisi WP maupun dari sisi pemerintah. Dan pada akhirnya, melalui undang-undang ini, kepatuhan WP bisa ditingkatkan. Yang juga penting adalah bagaimana pemerintah bisa mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Situasi Indonesia pada 2009 memang sedang tidak baik-baik saja akibat krisis finansial global. Penerimaan pajak tanpa PPh migas pada 2009 sebesar 494,49 triliun, hanya naik 0,08% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tanpa PPh migas pada 2008 sebesar 494,08 triliun. Tapi penerimaan tersebut hanya 93,59% dari target dalam APBN. Dalam APBN perubahan 2009 sebesar 528,35 triliun. Target tersebut sesungguhnya juga diturunkan dari 591,13 triliun APBN 2009. Krisis finansial global juga telah menurunkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto atau PDB. Mau makan nasi? Makan rotinya dulu itu. Sementara itu ekspor non migas pada periode yang sama turun 9,66% menjadi 97,47 miliar US dollar. Hal ini dengan jelas menggambarkan lesunya perekonomian Indonesia sebagai dampak dari perlambatan perekonomian global pada 2009 yang minus 0,1%. Bentar sayang. Habis ini papi kasih.
sementara itu makan rotinya dulu. Hal ini dengan jelas menggambarkan lesunya perekonomian Indonesia sebagai dampak dari perlambatan perekonomian global pada 2009 yang minus 0,1%. Lesunya perekonomian pada 2009 pada akhirnya diikuti penurunan penerimaan PPN dan PPNBM pada 2009 sebesar 7,9% menjadi 193,07 miliar. Dari tahun sebelumnya sebesar 209,64 miliar. Jumlah penerimaan tersebut juga hanya 95,07% dari target yang ditetapkan dalam APBN perubahan 2009. Di tengah situasi yang sulit tersebut, pemerintah meluncurkan reformasi pajak jilid kedua pada 22 Juni 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM menjadi yang pertama dalam serangkaian reformasi tersebut. Lesunya perekonomian pada 2009 pada akhirnya diikuti penurunan penerimaan PPN dan PPNBM. Pada 2009 sebesar 7,9% menjadi 193,07 miliar. Dari tahun sebelumnya sebesar 209,64 miliar. Jumlah penerimaan tersebut juga hanya 95,07% dari target yang ditetapkan dalam APBN perubahan 2009. Di tengah situasi yang sulit tersebut, pemerintah meluncurkan reformasi pajak jilid kedua pada 22 Juni 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM menjadi yang pertama dalam serangkaian reformasi tersebut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ada sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPNBM yang ditandatangani Presiden SBY pada 15 Oktober 2009. Beberapa di antaranya adalah dua istilah baru dalam Undang-Undang Nomor 42 2009 adalah ekspor barang kena pajak tidak berwujud pasal 1 ayat 28 dan ekspor JKP pasal 1 ayat 29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 memang sudah menetapkan barang kena pajak tidak berwujud merupakan objek PPN. Namun, tidak secara khusus membedakannya dari BKP berwujud. Ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP juga masuk objek PPN. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf G dan H. Sebaliknya, kategori yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP juga ditambah seperti diatur dalam pasal 1A ayat 2 huruf D. Yakni pengalihan BKP karena penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha antara dua pengusaha kena pajak. Dan huruf E tentang pengalihan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penetapan kategori BKP tidak berwujud dan JKP juga berefek pada pengaturan tarif PPN sebesar 0% pada pasal 7 ayat 2. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 hanya disebutkan PPN 0% untuk BKP tapi pada Undang-Undang Nomor 42 2009 Pasal 7 ayat 2 tarif 0% diberlakukan untuk ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Pembiayaan syariah kini masuk dalam kategori penyerahan BKP. Hal yang diatur dalam pasal 1A ayat 1 huruf H ini menunjukkan perlakuan yang sama atau equal treatment antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional. Prinsip yang juga disebut mutatis mutandis ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. Pasal 3A ayat 1A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur bahwa pengusaha kecil diberi kesempatan untuk memilih menjadi pengusaha kena pajak atau tidak. Dalam undang-undang sebelumnya, pengusaha kecil dengan batasan tertentu
yang ditetapkan Menteri Keuangan dikecualikan dari kewajiban menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya, penambahan beberapa jenis BKP yang tidak dikenakan PPN, yakni barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, antara lain gas bumi dan batu bara. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan industri energi dalam negeri, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, antara lain daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, buah-buahan segar, dan sayur-sayuran segar. Tujuannya adalah agar pemerintah untuk pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Objek pajak yang sudah dikenakan pajak daerah seperti hasil tambang galian C, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering. Jasa kena pajak untuk bidang pelayanan kesehatan medik, jasa psikologi dan psikiater, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan paranormal, bidang pelayanan sosial, jasa pemadam kebakaran, dan jasa lembaga rehabilitasi tanpa pengecualian. Jasa keuangan untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk perbankan syariah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Sebelumnya jasa pemadam kebakaran dan jasa lembaga rehabilitasi menjadi jasa kena pajak jika tujuannya untuk komersial. Jasa-jasa yang ditambahkan sebagai pengecualian jasa kena pajak, jasa penyedia tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Tarif PPNBM. Ada perubahan tarif pajak penjualan barang mewah PPNBM dalam Undang-Undang Nomor 42 2009. Jika dalam undang-undang sebelumnya tarif maksimal ditetapkan 75%, maka dalam Undang-Undang Nomor 42 2009 dinaikkan menjadi 200%. Tujuannya adalah memberikan ruang kepada pemerintah menjalankan fungsi regulasi. Tarif maksimal ini akan diberlakukan jika benar-benar diperlukan. Perubahan yang terjadi pada aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 2009 Pasal 8 Ayat 4 yang mengatur soal jenis BKP yang tergolong barang mewah. Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK 03/2009 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 620 PMK 03/2004 tentang jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Lampiran dalam aturan ini mengeluarkan barang yang dianggap membahayakan karena jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol dari daftar barang mewah. Dalam PMK sebelumnya, minuman beralkohol terkena PPNBM maksimum sebesar 75%. Untuk tujuan yang sama, minuman beralkohol kini dikenakan cukai. Fasilitas restitusi PPN untuk turis asing. Pemberian pengembalian PPN dan PPNBM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi memegang paspor luar negeri atau turis asing. Dua alasan yang melatar belakangi pemberian fasilitas ini adalah karena barang bawaan itu akan dikonsumsi di luar negeri dan fasilitas ini untuk menarik wisatawan asing ke Indonesia. Syaratnya adalah nilai PPN untuk barang bawaan tersebut minimal Rp500.000. Sejumlah langkah perbaikan administrasi pajak, Ditjen Pajak Reformasi Administrasi Perpajakan Jilid Kedua, merilis sejumlah langkah perluasan basis pajak, salah satunya melalui sensus pajak dengan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Beberapa perbaikan itu bisa dibaca di bagian berikut. Sensus dulu, pungut kemudian. Presiden SBY dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2012 menyatakan untuk mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan pada September 2011, pemerintah akan melakukan sensus pajak nasional melalui kegiatan sensus itu. Kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan, kata Presiden di depan sidang paripurna DPR pada 16 Agustus 2011. Pengaturan soal sensus pajak diawali dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP. Pada pasal 35A ayat 1 disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi pajak kepada DJP.
Jenis data dan informasi tersebut dapat berupa kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan, utang yang dimiliki orang pribadi atau badan, penghasilan yang diperoleh atau diterima OP atau badan, biaya yang dikeluarkan dan atau menjadi beban orang pribadi atau badan, transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan. Pada ayat kedua disebutkan bahwa jika data dan informasi pajak tidak mencukupi, DJP berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Pasal 35A ini merupakan pengaturan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP. Sementara itu, pelaksanaan sensus ditetapkan melalui PMK Nomor 149 03/2011 tentang sensus pajak nasional. Dalam peraturan yang ditandatangani Menkeu Agus Martowardoyo, sensus dilaksanakan dengan batas waktu 31 Desember 2012. Dalam PMK 149 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sensus pajak nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan untuk memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan pajak, dan pengamanan penerimaan pajak. Usai menghadiri rapat paripurna DPR membahas RAPBN 2012, Dirjen Pajak yang saat itu dijabat Ahmad Fuad Ramani mengatakan sensus ini didorong oleh masih banyaknya penduduk Indonesia yang tidak membayar pajak. Kami tidak hanya selesai dengan sensus, setelah itu akan ditindaklanjuti. Artinya, WP yang sudah disensus harus benar-benar bersedia menyerahkan SPP. Penekanan kami adalah penyerahan SPP itu, katanya seperti dikutip Kompas 5 Juli 2011. Data DJP menunjukkan jumlah total WP terdaftar pada 2010 mencapai 15,91 juta. 14,30 juta diantaranya adalah WPOP, selebihnya WP badan. Dari jumlah tersebut, WP yang wajib setor SPT sebesar 14,1 juta WP dan 12,5 juta diantaranya WPOP. Sementara itu, yang menyerahkan SPT hanya 8,2 juta atau 58,2%. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, 54,15%. Namun yang cukup mengkhawatirkan adalah tingkat kepatuhan pada WP badan. Pada 2010, hanya 501.348 WP badan yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan 1.534.933 WP badan yang mestinya menyerahkan SPT. Artinya, tingkat kepatuhan WP badan ini hanya 32,7%. Tingkat kepatuhan ini menurun jauh dari posisi 2009 yang masih 40,76%, ada di tabel 1. Berikut adalah tabel 1 resiko kepatuhan penyampaian SPT PPH tahun 2008 sampai 2012. WP terdaftar wajib SPT dari 2012, 2011 dan dari 2008 maksudnya sampai 2012 dengan jumlah WP-nya dan juga berdasarkan persentase. Sensus pajak nasional diluncurkan oleh Menkeu Agus Martowardoyo di Jakarta International Event and Convention Center, Mangga 2 Square, Jakarta pada 30 September 2011. Dalam laporan tahunan Dirjen Pajak pada 2011, sensus pajak periode pertama ini dilaksanakan di 300 KPP Pratama hingga 30 November 2011. Sensus tahap kedua diselenggarakan pada 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012. Sensus pajak nasional dapat dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan di bidang pajak, di mana seluruh subjek pajak kembali diingatkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kata Ahmad Fuad Ramani, Dirjen Pajak periode 2011-2014. Seperti dimuat dalam Surat Edaran DJP nomor SE 20/2012 tentang pelaksanaan sensus pajak nasional, skala prioritas sensus adalah sentra ekonomi atau kawasan bisnis. Setelah itu sensus akan masuk ke kawasan high-rise building, kawasan pemukiman, kawasan potensial lainnya seperti perkebunan, kelapa sawit, pertambangan batu bara atau perikanan.
Pada sensus pajak 2011, Ditjen Pajak berhasil menjaring 559.704 formulir isian sensus dari target 1,03 juta atau tercapai hanya 54,3%. Namun pada periode kedua pada 2012, sensus pajak nasional bisa menjangkau 3,46 juta FIS atau 96,3% pada tabel yang kedua. Berikut adalah hasil sensus pajak nasional 2011-2012. Salah satu hasil dari sensus pajak nasional itu adalah Ditjen Pajak mengumpulkan data jumlah WP yang mencapai 32,39% dari total jumlah kepala keluarga atau melebihi target yang ditetapkan 31% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang masih 25,92%. Jumlah WP OP terdaftar sampai akhir 2011 adalah 19,9 juta. Adapun jumlah kepala keluarga 61,4 juta. Angka penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 naik jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 1,13 juta SPT. Meski demikian, penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 belum selesai dengan harapan. Kondisi ini terjadi karena 3 hal. Pertama, banyak WP melakukan registrasi NPWP hanya untuk mendapatkan fasilitas bebas fiskal tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, penambahan WP yang berstatus pensiunan naik cukup signifikan dan mereka tidak paham kelanjutannya melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. Ketiga, terjadi kenaikan signifikan jumlah WP terdaftar tapi tidak diikuti pemenuhan kewajiban penyampaian SPT. Selain melaksanakan sensus pajak nasional, Ditjen Pajak juga terus melakukan ekstensifikasi sebagai salah satu kegiatan yang masuk dalam peta strategis Ditjen Pajak 2011. Ekstensifikasi adalah usaha pengawasan terhadap WP yang memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum bisa mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Fokus dari ekstensifikasi adalah menambah jumlah WP baru dan memberikan kemudahan bagi penduduk Indonesia untuk memperoleh NPWP. Untuk mendapatkan data calon WP baru ini, Ditjen Pajak bekerja sama dengan perusahaan pemberi kerja, sehingga Ditjen Pajak bisa mengetahui calon WP di sebuah perusahaan. Pendekatan lain yang digunakan untuk mendapatkan WP baru adalah melalui pendekatan properti atau property based dengan sasaran WP OP yang melakukan kegiatan usaha di pusat-pusat perdagangan, kawasan pertokoan atau pusat perbelanjaan serta mereka yang tinggal di apartemen atau high-rise building dan perumahan mewah. Sampai akhir 2012, WPOP yang telah terdaftar di Ditjen Pajak mencapai 22,13 juta orang selama kurun waktu 2008 sampai 2011. Tambahan jumlah WPOP sebanyak 14,45 juta orang ada di tabel ketiga. Tabel 3 penambahan WP orang pribadi mulai dari 2008 sampai 2012. Nah, ini sumbernya dari laporan tahunan Ditjen Pajak 2012. Di bidang PBB, kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan, yaitu pemeliharaan dan pembentukan data objek dan subjek PBB untuk menciptakan basis data dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak atau SISMIO dan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Tujuan pendataan adalah menciptakan basis data objek dan subjek PBB yang akurat sehingga tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata serta tertib administrasi. Tujuan akhirnya adalah peningkatan penerimaan PBB. Perjalanan panjang e-filing. Cikal bakal e-filing bermula Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui kantor pos dan giro secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 belum disebutkan dengan cara lain. Pada tahun 94, internet mulai dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sebelumnya, internet hanya digunakan kalangan terbatas, yakni militer dan penelitian. Namun pengaturan dengan
Untuk dengan cara lain tersebut baru muncul 10 tahun kemudian melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor Cap 88 2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik pada saat Dirjen Pajak dijabat Hadi Purnomo. Dalam pertimbangan surat keputusan ini disebutkan bahwa cara lain itu adalah penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan kepada WP dalam penyampaian SPT. SPT dimaksud adalah SPT massa atau SPT tahunan berbentuk formulir elektronik dalam media komputer atau ISPT. Sementara itu, SPT secara elektronik atau e-filing adalah penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online yang real-time. Pada pasal kedua disebutkan bahwa WP dengan menyampaikan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service provider yang ditunjuk oleh DJP. Untuk bisa mengikuti e-filing, WP harus memiliki Electronic Filing Identification Number atau EFIN dan memperoleh sertifikat atau Digital Certificate dari DJP. Dalam pasal ketiga disebutkan bahwa EFIN harus diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar berdasarkan permohonan WP. Sampai 2008 ada 3 peraturan Dirjen Pajak yang mengatur soal e-filing. Selain keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 88 PJ 2004, ada keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 05 2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik atau e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi dan nomor Per 47 tahun 2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik atau e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi. Ada sejumlah perubahan yang membuat WP dimudahkan, salah satunya adalah mengenai tanda tangan. Pada pasal 5 Surat Keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 88 2004, WP harus menyertakan tanda tangan basah ketika mengirimkan induk SPT melalui kantor pos atau secara langsung ke KPP tempat WP terdaftar. Namun pada pasal 7, Peraturan Dirjen Pajak nomor 47 2008, tanda tangan sudah dilakukan secara elektronik atau digital. Selain itu, pada keputusan Dirjen Pajak Cap 88 2004 dan nomor Cap 05 2005, WP harus mengirim induk SPT secara langsung maupun melalui pos tercatat. Namun dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 47 2008, WP hanya mengirimkan keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke KPP tempat WP terdaftar secara langsung melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Masih ada peraturan lain soal e-filing yang dilakukan Kementerian Keuangan pada 2007. Kemenkeu mulai menerapkan sistem modul penerimaan generasi kedua. Dalam modul ini, e-filing merupakan sistem yang berada dalam satu kesatuan dengan e-billing. Pengaturan ini juga tidak hanya untuk penerimaan pajak, tapi juga penerimaan negara yang lain dalam bingkai penerimaan negara. Untuk penerimaan perpajakan, Kemenkeu membuat situs khusus, yaitu sse.pajak dan e-filing.pajak. Situs-situs ini terpisah dari situs resmi DJP tempat WP mengisi ISPT dan e-filing untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pada 2014, Dirjen Pajak membuat DJP Online atau djponline.pajak.go.id yang menjadi pusat pelayanan SPT elektronik. Situs-situs lain secara otomatis juga dihapuskan. Dikutip dari laporan tahunan 2015, Dirjen Pajak harus menyempurnakan sistem e-filing dari berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Pada 2015 misalnya, Dirjen Pajak menambahkan fitur upload pada aplikasi e-filing. Melalui fitur ini, WP pengguna aplikasi e-filing Dirjen Pajak dapat melaporkan SPT elektronik secara langsung dengan menggunakan fasilitas internet, tanpa melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP lagi. Mula-mula WP mengunduh aplikasi ISPT melalui situs www.pajak.go.id dan melakukan registrasi akun pada situs www.djponline.pajak.go.id. Setelah terdaftar, WP melaporkan SPT dengan cara menggugah file CSV dari aplikasi SPT dan menggugah lampiran SPT dalam format PDF. Sampai saat ini, berdasarkan peraturan DJP nomor Per 1, mau makan nasi? Makan nasi.
Tuh, Papi suapin nasi habis ini ya. R1 PJ 2014. Ini dulu. Tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi WP orang pribadi yang menggunakan formulir. Makan apa sih? Biskuit. Kita lanjutkan. Sampai saat ini berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 1 PJ 2014 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan bagi WPOP yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website DJP www.pajak.go.id, WP bisa memanfaatkan fitur upload ini. Untuk SPT tahunan badan 1771, SPT tahunan orang pribadi 1770, SPT massa 4 ayat 2, dan SPT PPh 2126. Nantinya seluruh jenis SPT bisa memanfaatkan fitur tersebut. Kemudian e-billing memanjakan wajib pajak. Penerapan e-billing melewati perjalanan yang sangat panjang, diawali dengan PMK nomor 99, garing PMK 06 2006, tentang modul penerimaan negara yang diteken Menkeu Sri Mulyani pada 19 Oktober 2006. Dalam pertimbangan aturan ini disebutkan bahwa pemerintah memerlukan sistem penerimaan dan anggaran negara terpadu. Salah satunya MPN atau modul penerimaan negara. Modul penerimaan negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan masif memungkinkan seluruh penerimaan negara disajikan secara real-time melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara online dengan bank persepsi, bank devisa, persepsi, dan pos persepsi, ketiga jenis lembaga ini yang akan menerima setoran penerimaan negara baik dari dalam negeri maupun penerimaan negara dalam kaitannya dengan ekspor-impor. Penerimaan negara ini akan mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, penerimaan hibah, penerimaan pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan penghitungan pihak ketiga. Namun, penerimaan hibah dan penerimaan pembiayaan tidak termasuk dalam modul penerimaan negara. Dua jenis penerimaan negara ini dikelola Bank Indonesia. Menkeu merevisi peraturan tersebut dengan PMK RI nomor 37 PMK 05 2007 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 99 PMK 06 2006 tentang modul penerimaan negara. Revisi ini berisi berbagai hal jika terjadi gangguan pada modul penerimaan negara, termasuk mengatur mekanisme setoran penerimaan negara secara offline. Ternyata implementasi modul keuangan negara dari sistem yang bersifat offline menjadi online atau elektronik membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ini merupakan sistem baru yang masif yang akan dimanfaatkan oleh WP yang jumlahnya jutaan dan juga sistem baru bagi aparat pajak, uji coba harus dilakukan. Pada 23 Maret 2011, Menkeu Agus Martowardoyo menerbitkan PMK nomor 60/05/2011 tentang pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik atau billing system dalam sistem modul penerimaan negara. Dalam pertimbangan PMK nomor 60/2011 disebutkan bahwa
Uji coba ini dilakukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan modul penerima negara agar bisa mengintegrasikan data penerima negara dalam sebuah sistem yang andal dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara elektronik atau disebut billing system. Sistem ini merupakan langkah maju Ditjen Pajak tidak hanya memudahkan WP, memenuhi kewajibannya dan juga memudahkan aparat pajak dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap WP. Sistem pembayaran elektronik juga menjamin keandalan dan akurasi data penerima negara secara real time. PMK sebelumnya, yakni PMK 99 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK nomor 37 2007, belum memuat pengaturan mengenai sistem pembayaran penerima negara secara elektronik atau billing system. Sistem ini adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing dalam sistem modul penerima negara. Ruang lingkup uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik seperti diatur dalam PMK nomor 60 2011 pasal 3 ayat 1 meliputi pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing. Uji coba ini tidak memasukkan pembayaran atas PBB dan pajak yang terkait dengan ekspor-impor. Pada pasal 6 disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam uji coba yakni DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pusintek, Bank, dan Pos Persepsi, serta wajib pajak. 5 pihak ini juga nantinya terlibat dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik. Mereka memiliki tanggung jawab masing-masing. DJP misalnya harus menyiapkan infrastruktur server billing dalam unit kerja DJP, menyediakan layanan pendaftaran peserta billing, menyediakan layanan pembuatan kode billing, menyediakan helpdesk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik, membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing yang diterbitkan, dan melaksanakan tugas sebagai operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur modul penerima negara. Tugas Dirjen Pajak Perbendaharaan adalah menunjuk bank atau pos persepsi yang menjadi peserta uji coba melakukan pengawasan terhadap mereka dan menyediakan data billing yang telah dibayar. Pusintek harus menyediakan jaringan dan infrastruktur backup data MPN sekaligus juga bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Bank dan kantor pos persepsi akan menyediakan jasa pelayanan pendaftaran peserta billing dan jasa layanan pembuatan kode billing bagi WP, menerima pembayaran pajak dan melaporkan pembayaran pajak yang diterima melalui billing system. WP melakukan pendaftaran peserta billing 1 kali untuk pertama kali, mengisi data setoran pajak untuk memperoleh kode billing, dan membayar pajak berdasarkan kode billing. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik atau billing system dilaksanakan paling lambat 30